Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok B, sesi B3 paralel B, akan menjelaskan atau mereview kembali terkait modul eh, terkait praktikum modul pembuatan media dan penanaman jasa training. Sebelumnya perkenalkan, saya Ikhwanul Muslim NPM 190 310 175, dan kemudian partner saya. Ya, perkenalkan, saya Vicky Bagus Putra Arifin, NPM 19076. Kami akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kami di sini akan mereview terkait materi atau praktikum dari praktikum mikrobiologi industri, pembuatan media dan penanaman jasa training. Untuk yang pertama, apa sih itu media dan penanaman jasa training? Mungkin dimulai dari Ikhwan terlebih dahulu. Silakan. Ya, untuk media itu sendiri yaitu adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan mikroba untuk pertumbuhannya. Nah, biasanya dengan media ini eh, dilakukan atau digunakan untuk isolat mikroba menjadi kultur murni dan juga memanipulasi komposisi media pertumbuhan. Sedangkan kalau jasa teknik sendiri yaitu adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran yang sangat kecil, itu hingga ukurannya 1 mikron. Seperti itu sih kalau dari saya, media dan jasa teknik pengertiannya. Ya, tadi sudah dijelaskan secara rinci ya, sudah secara lengkap. Mungkin bisa dilanjut aja. Yang kedua, yaitu kegunaan dari media dan penanaman jasa training. Mungkin dari saya dulu ya. Untuk kegunaan media, tadi kan sudah dijelaskan apa itu media. Kemudian kalau menurut saya kegunaan media itu sebagai tempat pertumbuhan atau perkembangbiakan suatu mikroorganisme, baik itu mikroba ataupun jasa training ataupun bakteri. Nah, di suatu media itu akan juga diberikan sebuah kayak semacam nutrisi sebagai sebagai nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Nah, untuk kegunaan dari penanaman jasa training itu, kalau menurut saya itu sebagai apa ya? Ya untuk menumbuhkan. Jadi kan penanaman jasa training itu menanamkan suatu jasa training ke sebuah media. Dan di media itu ada nutrisi, kemudian juga disesuaikan sesuai dengan untuk kehidupan dari jasa training yang akan ditumbuhkan. Nah, jadi untuk penanaman jasa training itu tujuannya itu atau kegunaannya itu untuk mengembangbiakkan atau memperbanyak dari suatu jasa training. Mungkin dari Ikhwan, apakah ada tambahan mengenai kegunaan? Ya, mungkin untuk uh, ada tambahan sedikit ya terkait kegunaan media tadi itu salah satunya uh, untuk membedakan macam-macam mikroorganisme. Jadi dengan media ini kita tahu apa ya, mikroorganisme tertentu itu hanya bisa hidup di media apa saja, dan ciri-ciri kondisi lingkungan seperti apa. Seperti itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mengenai jenis media nih. Ikhwan terlebih dahulu bagaimana? Ya, untuk jenis media itu yang saya tahu itu ada media berdasarkan fisik ya, yaitu ada media padat, setengah padat, dan media cair. Nah, untuk media padat itu mengandung agar 15%, sedangkan setengah padat itu mengandung agar 0,3 sampai 0,4%, sedangkan media cair itu tidak mengandung agar.
selanjutnya itu ada media berdasarkan komposisi, yaitu ada media sintesis, media semi-sintesis, media non-sintesis. Nah, untuk media sintesis sendiri yaitu komposisi zat kimianya itu diketahui dengan jelas. Kalau semi-sintesis itu sebagian aja yang diketahui, sedangkan non-sintesis itu sama sekali komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti. Mungkin dari saya itu, mungkin ada tambahan dari Vicky. Ya, mungkin menambahkan sedikit mengenai macam media berdasarkan fungsinya ya atau kegunaan. Jadi media itu untuk berdasarkan fungsinya itu ada bermacam-macam ya. Ada salah satunya itu ada media isolasi, itu berguna untuk ya mengisolasi mikroorganisme yang akan diisolasi. Kemudian ada media selektif. Media selektif itu gunanya untuk menumbuhkan suatu mikroorganisme target yang ingin kita tumbuhkan, kemudian dengan cara menekan pertumbuhan dari mikroorganisme yang lain. Jadi semisal kita ingin menumbuhkan suatu mikroorganisme, jadi kita harus menyesuaikan tuh kayak kondisinya seperti suhunya ataupun pH-nya yang sesuai dengan mikroorganisme target. Dan jadi akan kemungkinan mikroorganisme yang lain yang tidak sesuai dengan suhunya semisal atau pH-nya itu bakalan terselektif. Kemudian ada media diperkaya. Media diperkaya itu hampir mirip dengan media selektif, cuma di situ itu tidak menseleksi mikroorganisme lain, melainkan memperbanyak mikroorganisme target. Jadi mengembangbiakannya itu lebih banyak. Seperti itu. Apakah ada yang ingin didiskusikan sebelum lanjut? Lanjut. Mungkin dari saya cukup sih, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bahan pembuatan media, mungkin dari saya terlebih dahulu. Untuk bahannya itu, yang pertama ada aquades, ya, fungsinya untuk sebagai pelarut dalam pembuatan media. Kemudian ada agar. Jadi agar di sini itu fungsinya bukan sebagai nutrisi, melainkan sebagai pemadat dari media. Kemudian ada ekstrak daging, itu fungsinya sebagai sumber dari protein. Lalu ada pepton, itu fungsinya untuk apa? Itu untuk sumber dari nitrogen. Lalu ada gula itu sebagai sumber nutrisi, kemudian ada kecambah itu sebagai sumber vitamin E sebagai nitrogen alami dan sebagai mineral. Dan yang terakhir itu ada NaCl atau garam itu sebagai untuk meningkatkan tekanan osmosis dari mikroorganisme. Mungkin agak asing ya untuk mengenai peningkatan tekanan dari mikroorganisme ini. Semisal kita ilustrasikan, kalau semisal kita berenang di kolam yang ataupun laut di laut yang dalam, semisal Palung Mariana, kan itu kan tekanannya itu bakalan besar, yang menyebabkan semisal kita yang menyelam itu bakalan remuk atau mati. Nah itu halnya seperti itu. Semisal bakteri kita masukkan ke dalam media, lalu apalagi media padat tuh, agar memadat saat suhunya itu turun, itu kan tekanan dari media kan bakalan tinggi. Nah, gunanya NaCl ini untuk meningkatkan tekanan yang ada pada mikroorganisme agar dia itu masih tetap hidup walaupun dalam kondisi yang lingkungan yang seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ikhwan? Ya, mungkin sudah sangat jelas ya. Namun mungkin tadi kan sudah dijelaskan bahan-bahan itu mungkin terkait praktikum ya. Mungkin saya ada tambahan itu mengenai secara umum bahan pembuatan media atau yang tentunya di nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba ya. Yaitu ada secara garis besar ada dua, ada berupa unsur makro dan unsur mikro. Di mana unsur makro itu seperti CHONP, sedangkan unsur mikro itu seperti Fe, Mg, dan unsur lainnya. Selanjutnya itu ada bahan tambahan juga, yaitu ada seperti phenol red atau indikator asam basa. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui pH tentunya saat ada perubahan atau adanya metabolisme pada mikroba tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Baik, terima kasih atas tambahannya.
Mungkin kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini syarat dari pembuatan media. Mungkin dari Ikhwan terlebih dahulu. Ya, untuk pembuatan media tentunya ada beberapa syarat, yaitu yang pertama ada suasana media, itu baik berupa pH dan suhunya itu harus sesuai dengan dasar ternik atau mikroba yang dikehendaki. Selanjutnya itu harus mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup, tentunya sesuai dengan kebutuhan dari mikroba tersebut. Kemudian ada untuk media padat, itu tentunya kekentalannya harus sesuai syarat. Dan selanjutnya yaitu media yang dibuat itu sebelumnya harus disterilisasi. Mungkin dari saya itu, mungkin ada tambahan? Ya, mungkin sudah cukup jelas ya tadi mengenai syarat dari pembuatan media ya tadi itu sudah harus sesuai lah dari yang diinginkan agar medianya itu bisa digunakan. Next. Nah, ini perbedaan dari inokulasi dan inkubasi. Mungkin dari saya terlebih dahulu. Untuk inokulasi yang saya tahu itu yaitu proses pemindahan mikroba dari media yang lama ke media yang baru. Kemudian sedangkan untuk inkubasi itu merupakan proses dari, kalau yang saya tahu ya, itu proses setelah inokulasi yang kemudian bakal dimasukkan ke inkubasi atau ke inkubator yang namanya itu merupakan proses inkubasi gunanya untuk menyimpan mikrobanya. Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin menambahkan ya, yang saya tahu itu kalau inokulasi itu kan dilakukan dalam kondisi aseptik, yakni kondisi di mana semua alat itu harus steril ya. Nah, untuk inkubasi sendiri yang saya ketahui itu kan adalah proses tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin menjelaskan ulang itu proses penyimpanan media hasil inokulasi di inkubator dalam suhu terkontrol. Nah, tujuan dari inkubasi sendiri kan itu untuk menjaga hasil inokulasi. Nah, seperti itu sih kok kalau tambahan dari saya. Oke ya. Mungkin bisa kita lanjut. Nah, ini apa saja metode inokulasi? Mungkin dari Ikhwan bagaimana? Ya, metode inokulasi ya. Itu mungkin ada metode yang kita lakukan di praktikum itu ada metode gores, itu ada goresan ada beberapa jenis goresan, ada goresan sinambung, goresan T, goresan kuadrat, nah, terus zigzag yang seperti yang kita lakukan atau di praktikum lakukan. Selanjutnya itu ada metode tebar, kemudian ada metode tuang. Untuk metode tuang sendiri itu media yang cair, dia masih cair, itu dituangkan ke dalam cawan, kemudian cawan gimana ya? Pokoknya dituang lah, sesuai namanya metode tuang. Kalau lebih seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin ada tambahan sih. Ya mungkin karena ngomong-ngomongin soal ini ya, praktikum yang kita kan pakai metode gores ya. Metode gores untuk penanaman dari jasad renik. Nah, apa sih Wan, kita bisa lihat indikatornya bahwa proses dari inokulasi ini berhasil. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, baik. Untuk metode GORES sendiri ya, cara mengetahui apa atau indikator praktikum atau yang kita lakukan itu berhasil, yaitu jika mikrobanya itu tumbuh di jalur atau di garis yang sudah kita gores. Jadi semisal kalau logikanya ini kan yang kita gores itu kan adalah mikrobanya ya, atau jasad reniknya. Nah, kalau misal aja tumbuhnya nggak sesuai yang kita garis, atau nggak sesuai di garis tersebut, nah itu artinya adanya kontaminan. Nah, itu metode bisa gagal lah, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Vicky? Ya mungkin sudah cukup.
Next. Nah, ini. Untuk aplikasi dari praktikum ini di industri, kalau yang dari aku nih, menurutku itu bisa digunakan sebagai pembuatan kultur murni. Semisal kita ingin membuat kultur murni Acetobacter aceti. Jadi untuk Acetobacter aceti kan itu bisa digunakan untuk sebagai starter dari pembuatan asam asetat. Jadi dengan adanya kultur murni ini dapat memangkas dari proses pembuatan asam asetat. Kita tahu kan kalau di proses pembuatan asam asetat itu ada fase untuk pertumbuhan mikroba itu ada fase logaritmik, kemudian ada fase stasioner. Nah, dari fase ini dari pembuatan starter ini atau jasad atau kultur murni ini dapat memangkas dari fase ini. Fase apa ya? Fase logaritmik ya. Yang fase awal itu. Fase bukan lak fase kah? Oh iya, log fase. Log ya, betul ya? Memotong lak. Iya, iya. Log, iya, Lok kah logaritma. lok gitu bahasanya. Oh iya itu. Jadi dengan adanya starter ini bakal mengurangi proses lama waktu fermentasi. Kemudian juga banyak digunakan pada industri, terutama industri di bidang pangan ya, untuk mengetahui apakah di dalam produknya itu ada bakterinya, semisal ada bakteri apa di dalamnya, dan juga disesuaikan juga pada nilai ambang batasnya di SNI apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi bisa kalau semisal belum sesuai dengan SNI kita bisa memperbaiki prosesnya. Mungkin dari Ivan bagaimana? Ada tambahan? Mungkin tambahannya ya sebenarnya sama sih terkait aplikasinya itu kan penanaman dan di sini kan pembuatan media dan penanaman dasar klinik. Ya untuk aplikasinya sendiri ya kita di industri itu untuk menanam atau membuat kultur murni dari suatu jasa klinik. Mungkin aku kasih contoh yang lain seperti kelompok Kamir ya. Nah biasanya ini digunakan untuk makanan dan minuman hasil olahan seperti roti, terus fermentasi, alkohol. Nah tentunya kalau di industri kan, nah mikroba atau jasa kliniknya itu eh, menggunakan kultur murni. Jadi itu dia beli itu adalah mikroba murni. Nah mikroba murni ini yang biasa juga dijual dan dikembangkan tentunya dengan cara atau ini tadi penanaman jasa teknik sesuai dengan percobaan praktikum yang kita lakukan, seperti itu kurang lebihnya. Ya, mungkin sudah lengkap tadi penjelasannya. Nah, mungkin sekian dulu mereview dari praktikum modul 4, yaitu pembuatan media dan penanaman jasa trenik. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke Instagram. Ya, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.